Oke, Kak, jadi di sesi general ini ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan? Oh, jadi mengenai pekerjaan ya, Pak. Kan Boleh? pekerjaan, ya, saya belum belum pernah apa namanya bekerja di instansi gitu, Pak. Cuma Hmm, pernahnya ya sekedar magang-magang saja, Pak. Gitu. magang. Apakah eh, magang-magang tersebut bisa berfungsi untuk kedepannya nanti gitu? Maksudnya kalau ketika ingin melamar pekerjaan, dia Oh, berfungsi atau kayak persyarat apa magang itu kan pasti dapat sertifikat ya, Pak. Itu betul. masih enggak sertifikat itu ketika kita ingin melamar pekerjaan. Oke, aku jelasin dulu ya. Sebenarnya magang itu adalah jembatan antara yang pendidikan sampai dengan pekerjaan yang ibaratnya benar-benar profesional gitu. Jembatannya tuh di training ini, di magang, apprenticeship gitu-gitu, internship gitu ya, gitu. Jadi apakah dia itu berfungsi? Ya berfungsi sekali gitu. Karena ibaratnya banyak sekali case di mana orang itu berperforma baik pada saat magang, dia akan ditarik gitu oleh perusahaan tempat dia magang itu. Atau yang nomor dua, ya, kalau misalkan ada lowongan pekerjaan, tulisannya misalkan dibutuhkan misalkan fresh graduate gitu kan. Tapi di dalamnya itu ada tulisan pengalaman minimum 1 tahun gitu. Iya, Padahal kalau dipikir kan fresh graduate kan belum ada pengalaman kerja. Nah, pengalaman minimum 1 tahun ini jangan dibayangkan sebagai pengalaman kerja ya, gitu. Pengalaman minimum 1 tahun itu bisa magang gitu. Bisa kamu kerja tapi usaha sendiri, entrepreneurship, bisa juga gara-gara praktikum tertentu atau project tertentu gitu. Jadi itu udah langsung memenuhi gitu. Atau mungkin dari magang ini kadang ada infoloker yang tulisannya tuh misalkan fresh graduate atau lulusan-lulusan yang masih di bawah 2 tahun pengalaman kerjanya gitu kan. Terus di situ dikualifikasi tulisannya pernah ini gitu. Yang barangkali di dunia pendidikan kamu nggak dapet, tapi di magang kamu dapet gitu. Jadi berguna banget gitu ya. Gitu. Jadi yang berguna itu bukan cuma sertifikatnya ya. Jadi intinya tuh bukan dapat sertifikatnya itu, tapi adalah kamu punya skillnya. Nah, sekarang yang jadi masalah itu adalah satu, apakah magang kamu itu relevan dengan loker-loker yang kamu lamar sekarang? Misal kamu sekarang lokernya tuh daftar pengen jadi penyanyi, tapi sertifikat magangmu tuh sertifikat masak, kelas masak, yang nggak nyambung gitu, paham nggak? Gitu. pan Karena sesibuk-sibuknya kegiatan masak ya nggak ada hubungannya dengan tarik suara gitu, ya kan? Kalau nyanyi itu bener-bener kayak perform depan orang, pokoknya ngolah ekspresi suara dan lain-lain gitu kan ya, yang verbal gitu. Tapi kalau yang masak kan nggak beda lih gitu. Gitu. Pakai lidah juga buat nyicipin masakan gitu. Jadi relevansi itu. Nah, sekarang dicek dulu apakah sejauh ini ya semacam apa dulu loker-loker yang kamu incar tuh semacam apa. Misalkan gini, aku tuh punya 2 jenis loker yang aku incar. Satu yang sesuai background pendidikan, yang satu yang enggak. Oke. Nah, magangku ini cocok itu untuk yang sesuai background pendidikan atau enggak? Atau dua-duanya sebenarnya cocok, dua-duanya sebenarnya masuk gitu, ya kan? Nah, ya udah, tinggal nanti dilamar. Jadi relevansi itu jangan sampai dilupakan. Ingat ya, bukan masalah dapat sertifikatnya, tapi kamu udah dapat skill baru. Pada saat kamu sudah punya skill baru, tugas kamu selanjutnya adalah memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu. Jadi kayak kan kamu udah punya skillnya nih. Nah, sekarang kan kamu tinggal memberitahu perusahaan ada orang yang nih loh Pak, nih loh Bu, ada orang kayak saya nih. Saya punya pengalaman ini dari magang nih, misalkan itu. Saya punya pengalaman ini dari pendidikan nih, gitu. Nah, cara memberitahu perusahaan itu ada dua. Satu dengan cara mengirimkan lamaran, artinya kamu aktif melamar, rutin saja, tiap hari, weekend, weekdays, nggak masalah. Pagi, siang, sore, malam, nggak masalah. Gitu. Dan jangan cuma pakai satu channel, jangan cuma lewat email terus. Gitu. Ada loker yang cuma ada di websitenya, ada loker yang cuma ada di job portal, ada loker yang cuma ada di LinkedIn. Gitu. Jadi setelah memperoleh ilmu baru, pengetahuan baru, sekarang tinggal memberitahu perusahaan. Cara pertama, aku ulang lagi ya, dengan rutin mengirimkan lamaran beserta dokumen pendukungnya tentunya. Yang kedua iya. adalah cara memberitahu perusahaan itu adalah apa? Branding di sosmed gitu. Gimana caranya orang itu nyasar di sosial media kamu, terus akhirnya dengan melihat sosial media kamu, di sini paling gampang tuh LinkedIn ya gitu.
Kalau ada blog, punya website nggak masalah. Tapi kalau ada sosial media kamu, orang dengan melihat sosial media kamu, di-review, terus merasa, oh kita butuh nih orang kayak gini, gitu. Kenapa kok dua hal ini harus dilakukan? Karena ada orang yang dapat kesempatan rekrutmen gitu ya, ke tahap selanjutnya gitu ya, itu gara-gara melamar, tapi ada yang gara-gara ditawarin, paham nggak? Gitu. Jadi tiba-tiba ditawarin, ini bukan loker palsu ya, ini yang ditawarin kesempatan ya gitu. Ditawarin paling simpel di DM lewat LinkedIn. Aku nggak tahu nih, kamu nanti dapat kerja tuh gara-gara yang mana, dapat kesempatan itu dari yang mana. Aku pun pernah ngalamin dua-duanya. Mungkin kamu pernah ngalamin dua-duanya. Dan banyak orang yang, ada sebagian orang yang dapat kerjaan tuh gara-gara melamar, terus lulus, keterima, ya kan? Tapi ada yang tiba-tiba ditawarin di DM lewat LinkedIn, kalau berminat ngirim CV dan lain-lain, diproses, keterima. Nah, karena kita nggak tahu next job buat kamu itu bakal yang mana, jadi saranku adalah dua-duanya ini diupayakan. Oke? Jadi setiap harinya, singkatnya, sambil kamu sibuk melamar kerja, kamu juga harus sibuk branding atau aktif di sosmed, minimum LinkedIn. Kayak gitu. Biar kemungkinan orang dapat akses ke kamu tuh tinggi. Intinya tuh dua hal ini kan seolah-olah, kadang kalau kita ngelihat sekilas itu kan dua hal yang beda. Yang satu melamar, seolah-olah aktif gitu ya. Yang satu ditawarin. Ditawarin kita pasif. Padahal enggak. Padahal dua-duanya tuh aktif. Ya, kalau melamar ini aktif nih, ya kan? Tapi kok ditawarin kok bisa aktif? Kenapa? Karena dia bikin profilnya lengkap, terus ada aktivitasnya di dalamnya, gitu. Orang kalau cuma punya akun LinkedIn, aku sebut LinkedIn ya, ini berlaku untuk sosial media yang lain ya. Kalau hanya sekedar punya profilnya nggak dilengkapin, ya kan? Nggak pernah connect ke orang baru, follow orang baru, nyapa orang, kenalan duluan, terus bikin postingan secara berkala, ya gimana caranya kita tahu ada orang sehebat kamu? Yang kita tahu kamu punya akun, tapi jangan-jangan akunmu nggak aktif, gitu. Ya kan? Banyak orang yang udah aku review yang akhirnya dapat kesempatan tawaran tadi dengan cara melengkapi dulu profilnya dan aktif di situ. Nah, dengan dua hal ini ya, artinya tuh sebenarnya dua-duanya tuh aktif. Kegiatannya adalah memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu dan memberitahu mereka bagaimana cara menghubungi kamu kalau tertarik. Ngirimkan CV, kan memberitahu mereka kalau ada orang sehebat saya nih, gitu kan. Tapi di dalamnya ada kontak kamu nih, misal telepon atau email. Jadi kalau tertarik tahu cara hubunginya gimana. Kamu aktif di LinkedIn, itu juga sama. Memberitahu mereka bahwa ini loh ada orang sehebat saya, barangkali dari postingan kamu di-like sama orang, terus mereka terpapar gitu kan di berandanya gitu kan. Di timeline mereka, mereka terpapar, terus akhirnya mereka ngunjungin profilmu, di review, oh kita juga butuh ini. Ini orang juga pas lagi open to work, misalkan kayak gitu kan. Nah, di profil ini juga ada fitur message. Itu adalah cara gitu, memberitahu mereka gimana cara hubungin kamu gitu. Nah, dua hal ini harus dioptimalkan dua-duanya. Sampai di sini, jawaban dari pertanyaan kamu kan dari tadi cuma aku bahas di ujung doang. Penting nggak? Penting. Tapi yang penting yang relevan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah ini. Kenapa kok aku lebih banyak bahas di sini? Jadi biar kita tuh nggak terlalu stuck dalam tanda kutip tuh, atau trainingku kurang ya, atau aku ikut seminarnya kurang ya, atau aku ikut magangnya kurang banyak ya, gitu. Atau durasi magangku kurang banyak ya, atau pengalamanku kerjaku kurang banyak. Enggak gitu. Lebih kayak kamu tuh sebenarnya tujuan awalnya itu apa, ya kan? Terus kamu punya akses dapat info loker di mana aja, terus aktiflah untuk ngelamar dan meningkatkan kemungkinan melamar dan ditawarin ini loh, gitu. Gitu biasanya. Nah, barangkali aku nggak tahu nih, misal kamu merasa bahwa performanya sejauh ini itu tidak sesuai ekspektasi kamu. Maksudnya kayak aku udah ngirim sekian banyak, tapi aku berharap tuh responnya sebanyak ini, tapi kok belum sebanyak itu gitu. Biasanya dua hal ini belum imbang, belum berimbang. Yang ini belum optimal, yang ini mungkin belum banyak dilakukan. Ini adalah hal yang paling sering terjadi. Jadi aku sekarang bilang gini ya, ini kan kita bikin ini di 2023 bulan Ramadan kayak gitu kan. Jadi banyak dari teman-teman sampai dengan sekarang ya, aku review beberapa bulan ke belakang, punya sosial media itu hanya untuk entertainment, hanya untuk sekedar punya
hanya untuk ya sudah sama aja gitu. Bahkan banyak sekali teman-teman yang memperlakukan LinkedIn sebagai job portal, katakanlah job street. Kalau Iya, Pak. job portal itu kamu punya akun, dilengkapi profilnya, terus kamu buru-buru apply cari kerja, boleh gitu. Karena di job portal itu kan kamu kan nggak bisa lihat muka rekruternya ya nggak sih gitu. Kamu Iya, nggak Pak. bisa tahu nama-nama rekruternya, komunikasinya lebih banyak searah gitu, dapat undangan wawancara lah, tiba-tiba nyambung ke WA atau nyambung ke email untuk tes tahap selanjutnya. Tapi LinkedIn beda gitu. Kalau kamu pakai LinkedIn cuma bikin akun yang lengkap, sama kayak job portal ya, bikin akun yang lengkap, terus langsung buru-buru cari kerja, ya nggak optimal. Kenapa? Karena job portal itu ya job portal, harus diperlakukan sebagai job portal. LinkedIn bukan job portal. LinkedIn itu sosial media gitu. Walaupun di dalamnya ada job portalnya. Namanya sosial media itu ya, fungsinya itu ada fungsi sosial dan fungsi media. Kalau kamu bikin akun terus buru-buru nyari loker terus ngelamar, itu kayak kamu baru mengoptimalkan dari sisi medianya ini loh. Media nemuin info loker, media ngirim lamaran, kan bisa tuh yang easy apply tinggal kirim gitu. Yang jadi pertanyaan adalah LinkedIn itu sosial media, kamu pakai fungsi medianya doang. Fungsi sosialnya mana? Sosial itu ya connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan, ada yang dapat kerja ucapin selamat, ada yang bikin postingan kamu komen di situ. Komen nggak cuma sekedar interested, amin up gitu-gitu. Komen tuh bener-bener kayak menuangkan pikiran kamu gitu. Bikin postingan rutin, kamu pengen dikenal sebagai siapa? Kamu pengen dikenal sebagai seorang misalkan orang yang ahli bahasa Inggris, kamu seorang tutor bahasa Inggris, guru bahasa Inggris. Ya udah bikin postingan soal materi-materi pelajaran bahasa Inggris, mulai dari tenses paling simpel sampai yang kompleks dan lain-lain kayak gitu. Itulah media brandingnya tuh kayak begitu. Kamu pengen dikenal Iya. sebagai apa, bikin postingan soal itu terus. Nah, sekarang kebanyakan salahnya di situ. Jadi banyak sekali teman-teman yang sebenarnya tuh di atas kertas, jadi modal masa lalunya dia ya dari pengalaman kerja, pendidikan dan lain-lain itu lebih tinggi. Tapi dia banyak kurang terserap daripada yang kayak biasa aja. Kenapa? Yang biasa aja nih eksis di sosmed gitu. Jadi exposure-nya tuh muncul. Nah, apalagi sekarang kalau kita bayanginya modal kita kan udah banyak nih. Kamu udah punya pengalaman kerja, pengalaman pendidikan, pengalaman magang, pengalaman training dan lain-lain. Nah, sekarang tinggal aktivitas di sosmedmu itu harus rame di pada saat kamu pakai di platform-platform tadi gitu. Nantinya akhirnya kamu bakal merasa bahwa oh iya, ini yang kurang perform di sini gitu. Jadi di situ ya jawabannya. Sampai dengan menit kesekian ini, aku nggak terlalu banyak kan bahas soal magang kamu gitu. Karena memang magang tuh bagus gitu. Bahkan kalau kamu ada beberapa magang, apalagi kamu sampaikan tadi, itu ya bagus. Tapi karena pertanyaannya adalah, apakah sebenarnya dibutuhkan sih magang? Artinya kan kamu sudah punya pengalaman magang, tapi masih merasa kurang perform. Nah, barangkali yang salah tuh Iya. bukan pengalaman magangnya. Tapi misal, caramu menuliskan pengalaman magang di CV. Nanti kita di sesi detail kita lihat tuh cara nulisnya udah bener belum. Oke. Kemudian cara nulisnya di sosial media kamu atau di job portal atau di LinkedIn atau di mana gitu. Terus yang nomor 3 yang dari tadi aku bahas adalah caramu pakai. Jadi CV dan dokumen pendukung itu dia harus benar atau tepat cara bikinnya dan cara pakainya. Percuma Setuju. kamu bisa ya, percuma kamu bisa menuliskan di CV dengan benar, tapi dan menjadi CV yang bagus gitu ya, cara bikinnya udah benar, tapi cara pakainya yang salah, nggak optimal gitu. Ya kayak tadi contoh cara pakai yang nggak optimal tuh memperlakukan LinkedIn sebagai job portal gitu, ya kan? Atau yang sebaliknya, kamu udah jago nih cara pakai CV di lewat email, lewat website, lewat job portal, lewat sosmed, lewat sini, udah jago semuanya. Tapi kamu nggak sadar CV-mu tuh cara nulisnya tuh masih nggak tepat. Info yang penting nggak ditulis, info yang nggak penting malah ditulis. Info nggak penting malah dijabarkan, info penting malah ditulis seadanya. Itu kebanyakan tuh cuma gitu-gitu doang. Gitu. Dari yang aku review ini kayak begitu-begitu doang kebanyakan gitu. Akhirnya tadi gitu. Dia suka nggak suka di awal itu kamu akan dinilai dari apa yang tertulis. Misalkan kamu ngelamar kerja ke aku gitu kan. Kan aku nggak kenal nih. Yang aku pegang kan cuma Iya. kertasmu. Berarti kamu akan aku nilai dari apa yang tertulis.
Kalau nggak ditulis ya, aku anggap kamu nggak punya pengalaman itu, nggak pernah itu, nggak bisa itu, paham nggak? Gitu. Iya, Pak. Jadi suka nggak suka itu, makanya harus ditulis dengan benar, gitu. Yang kedua adalah suka nggak suka, mau nggak mau, kamu bukan kandidat tunggal, kamu akan dibandingkan dengan kandidat lain. Sehingga kita harus memutar cara nih, gimana caranya biar CV ku tuh lebih dinotis daripada yang lain, gitu. Nah ini ada banyak trik tuh, gitu. Banyak triknya misalkan banyak-banyakan pengalaman gitu. Jadi sambil kamu nunggu, sambil kamu cari pengalaman yang tadi, misalkan dengan ikut organisasi, dengan ikut magang gitu. Jadi kamu bisa bersaing dari sana, pengalaman tuh lebih banyak gitu. Bisa cepet-cepetan. Jadi mungkin di luar sana banyak orang yang lebih hebat dari kamu, kalau ngirim lamaran tuh menunda gitu. Kayak ntar aja lah, cuma di hari kerja aja, di jam kerja aja, padahal itu menyesatkan ya, nggak cuma gitu ya. Di luar jam kerja aja boleh gitu. Kayak gitu, ya kan? Tapi kamu apa cepet-cepetan, begitu dapat loker langsung kirim pada saat kamu emang free gitu, nggak nunda gitu. Itu udah terkesan duluan. Kita misalnya kamu aku chat lah, seneng nggak kalau ada yang ngechat terus balasnya cepet gitu, fast respon? Atau lebih suka yang di chat kamu nanya tapi balasnya nanti beberapa jam lagi gitu? Lebih enak yang balasnya cepet kan? Sama, rekruter juga sama gitu, user juga sama gitu. Kita seneng kalau misalkan pemenuhan karyawan tenaga baru gitu tuh bisa segera gitu. Jadi kita nyebar loker, set langsung banyak yang respon, segera dapat kandidatnya, segera bisa join gitu. Gitu. Karena ngerekrut itu kan juga butuh karena ada target kan, gitu. Target yang harus dipenuhi dengan orang ya tenaga tambahan tadi gitu ibaratnya gitu. Nah itu jadi contohnya gitu. Jadi bersaing itu bisa pinter-pinteran, cepet-cepetan, bisa banyak-banyakan, bisa banyak-banyakan tuh. Coba sejauh ini tuh kamu kalau ngirim lamaran tuh gimana? Teman-teman di grup loker yang udah pernah aku review, udah pernah aku tanya, ngirim lamaran itu pasti setiap hari. Nggak peduli weekend, weekdays, hari libur aja tetap ngirim. Dan per hari rata-rata 20 sampai 30 lamaran. Aku nggak tahu kamu tipenya kayak gimana gitu. Mungkin belum tahu juga. Jangan-jangan hari ini banyak, besok dikit, besok enggak. Hari kerja ngirimnya banyak, hari libur ikutan libur kayak gitu. Jangan-jangan kayak gitu. Atau cuma ngirimnya seadanya secukupnya. Atau ngirimnya banyak sih 10, tapi 10-nya dikirim via email semua. Ada hari di mana Jobster itu nggak dibuka sama sekali. Ada hari di mana LinkedIn nggak dibuka sama sekali. Ada hari di mana kamu nggak buka lewat website atau official Instagramnya sama sekali gitu. Ya nggak perform. Karena dari kalau bahasa penelitian tuh variabel keubahmu tuh terlalu banyak gitu. Kamu nggak bisa yang konsisten gitu. Kalau konsisten enak. Ditarget coba. Setiap hari aku harus mengirim lamaran minimum sekian. Kalau belum segitu aku nggak tidur gitu. 20 tuh nggak banyak loh. Misalkan sumber lokermu tuh ya ada di grup WA aku, terus ada LinkedIn, terus punya Jobstreet, punya Glints, punya website perusahaan. 20 bagi 5 tuh 4. Masa nyari di Jobstreet 4 yang cocok tinggal diklik aja nggak bisa sih gitu sehari. Padahal itu loker banyak banget gitu. Masa LinkedIn yang isinya nggak cuma loker loh. HR aja ngumpul di LinkedIn, user aja ngumpul di LinkedIn. Masa sehari 4 nggak bisa gitu. Jangan-jangan kamu cuma sekedar scroll-scroll nggak ketemu, ya udah next gitu. Gitu, Pak. Nah, ya udah gitu. Nanti kalau kayak gitu nanti akhirnya kamu yang terbuang itu nanti waktunya. Misalkan ya, Baik, Pak. misalkan gini, kalau aku nanya kamu yang sekarang realnya ya, rata-rata per hari berapa lamaran? Estimasi Jadi aja. saya secukupnya aja gitu. Kalau Ya emang ada mau dilamar ya udah gitu. kayak ini ya dari tadi kita kita ngomongin masakannya secukupnya tuh kayak bumbu dapur ya secukupnya. Ya maksudnya secukupnya tuh berapa kira-kira? Kalau sebut angka gitu. Enggak tersebut angka apa. Jadi kalau emang saya dapat dikasih sama temen nih loker nih baru kirim. Kalau nggak ada loker ya udah sih nggak kirim gitu, Pak. Oke, yang kamu Jadi sadari itu kan bisa kali sebut angka. Paling banyak sehari tuh dapat ngirim berapa yang kamu inget gitu? 5, 10 udah seminggu sekali, seminggu seminggu sekali sekali. juga. Iya karena kan baru 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 sekarang saya niat banget gitu. Dari kemarin-kemarin berarti enggak ya gitu. Ya bayangin aja, katakanlah kita sehari sekali lah. Misalkan kita sehari sekali ya. Sehari sekali. Berarti kan kalau sebulan 30 nih. Ya kan? Iya. Padahal 30 itu teman-teman di grup tuh bisa sehari. Yang kamu Hmm, lakukan selama sebulan, kalau sehari cuma satu, teman-teman itu bisa 1 sampai 2 hari. Berarti kalau yang aku kalikan 12 ya, berarti kalau iya, kamu Pak. gitu terus selama setahun, gitu, gitu. Berarti yang kamu lakukan selama setahun ini cuma dilakukan sama teman-teman dalam waktu 2 minggu.
Baik, Pak. Saya gitu. akan ubah. Padahal apa? Tiap waktu tuh pesaingmu tuh banyak ya. Pesaingmu tuh kayak adik tingkat, kakak tingkat, teman seangkatan yang berasal dari kampus lain juga. Orang-orang yang udah punya pengalaman banyak juga kayak kamu yang mungkin udah kerja dan lagi ngincer lowongan yang kebetulan kamu lamar juga gitu. Bersaingnya tuh kayak semacam itu gitu. Sehari satu aja kurang banget. Apalagi seminggu satu. Bayangin seminggu satu berarti sebulan 4 kali 12 tuh bisa dibayangkan tuh gitu. 48. Setahun kamu 48. Orang-orang 48 itu cuma 2 sampai 3 hari. Gitu. Baik, Pak. Saya Jadi akan ya, memperbaikinya. ya barangkali jangan-jangan nih nanti di sesi detail ini banyak nih kejadian kayak begini. Orang Gimana, Pak? minta di review CV, CV-nya udah bener, lampirannya udah bener, sosmednya udah bener. Tapi yang salah cara pakainya. Tanpa aku baca CV-mu dulu ya, aku kan belum baca nih. Dari Ya. jawaban begini, aku bisa yakin 99,9% kamu itu yang salah itu bukan cara bikinnya, tapi cara pakainya. Gitu. Ibarat Iya, Pak. kamu udah punya senjata yang tajam nih, gitu. Cara makainya kan harusnya begini nih, tapi kamu makanya begini, gitu. Atau cuma sekali doang, dengan tenaga pelan. Terus kamu bilang pisauku tumpul nih, gitu. Kamu curiga jangan-jangan kurang digosok nih, atau jangan-jangan ini ya mata pisaunya kurang ini, atau pisaunya kurang panjang, pedang sekalian, gitu. Padahal yang salah bukan pedang ini. Kamu nyarak makin coba pelan-pelan doang, tuh baru sekali gini, langsung ngerasa oh ini nggak perform nih pedangku atau pisauku buat motong-motong gitu. Padahal enggak gitu. Barangkali sama. Jangan bukan CV-mu yang salah, cara pakainya. Banyak orang yang nggak sadar di sini. Jadi nggak banyak kesempatan CV-nya diedit, nggak banyak kesempatan CV-nya diedit. Padahal kadang yang salah bukan isi CV-nya, bukan cara bikin CV-nya, tapi cara pakainya, gitu. Oke, gitu. Jadi ini masih jauh ya, paham ya, gitu. Nah, ini dengan adanya ini dan ini sesi jurnal nanti diupload gitu ya. Nah, kamu tonton tiap hari tuh buat jadi pengingat tuh kayak gitu. Gitu. Atau kamu tulis di itu ada stiker dinding tulis di situ. Sehari minimum 20 sampai 30 lamaran. Gitu. Tadi loh, jangan dilihat dari angkanya, itu seolah-olah mustahil. Bahkan zaman dulu di tahun berapa itu ya? 2010 ke belakang lah pokoknya gitu, waktu aku masih maba gitu, dianggap bahwa kalau ngirimkan CV, ngirimkan lamaran kerja sampai bisa berpuluh-puluh kayak begitu, itu dianggap ngawur. Ngirim CV asal. Sampai ada yang bilang jangan ngirim CV asal dan lain-lain itu. Dulu aku percaya. Tapi gara-gara ada zaman digital ini, bisa kok ngirimkan lamaran banyak tapi bukan asal karena sumbernya banyak gitu. Coba dibayangin tadi. Apalagi kalau misalnya nih ya, kamu punya job portalnya banyak ya. Eh, Jobstreet, Indeed, Glints, apalagi itu kita lulus gitu. Terus ada Lumina misal. Terus LinkedIn, job portal apa dari website perusahaan. Terus grup WA aku, mungkin kamu punya grup Telegram. Terus nanti kamu punya Instagram official perusahaan 10. Masing-masing dua udah 20 lamaran gitu. Tapi ya nggak harus sebanyak ini juga gitu, ya kan? Gitu. Coba gitu. 30 lowongan. 30 lowongan, 30 bagi berapa? Bagi 6 sumber. Masing-masing 5. Nggak susah kok kamu sejam buka LinkedIn aja. Link yang lain ditutup gitu. Gitu. Ntar kalau udah buka LinkedIn udah kelar, tutup. Buka Jobstreet. Habis itu buka apa lagi? Buka apa. Nanti balik lagi, buka, oh masih ada waktu kosong nih. Buka LinkedIn lagi. Barangkali pada saat tadi LinkedIn kamu tinggalkan, ada loker terbaru yang muncul. Gitu. Nah ini, kalau udah ngelakuin itu semua, baru kamu boleh curiga, jangan-jangan CV-ku salah. Tapi tanpa melakukan review CV, kamu juga harus yakin dulu sekarang. Pasti CV-ku ada yang salah, tapi bukan salah fatal. Gitu. Aku yakin deh. Bahkan ini, nanti walaupun aku review terus ketemu nih salahnya di mana. Tapi ibaratnya kalau itu dikirim juga, ya udah siap pakai. Tapi yang jelas salah banget yang barusan cara pakainya gitu. Paham ya maksudnya ya gitu. Ini gak cuma kamu doang. Jadi aku ngomong kayak gitu tuh jangan nganggap kayak oh berarti gue bego banget ya cara makainya. Nggak gitu ya. Karena banyak
kamu banyak temennya gitu, dan wajar gitu, karena memang di perkuliahan itu nggak diajarin gitu. Mau di kampus manapun atau di pendidikan terakhirmu apa gitu, nggak diajarin cara misalkan cara make CV itu harusnya begini ya, cara bikin CV yang bener-bener masuk jadi mata kuliah atau mata pelajaran gitu ya. Nggak ada. Dulu aku di kampus juga nggak ada gitu. Itu juga aku bisa ngomong gini kan juga gara-gara pengalaman juga sambil jalan gitu kan. Nah, intinya apa? Begitu kamu udah tahu yang bener gimana, yang kamu lakukan sekarang adalah jangan buru-buru ngelamar. Bener-bener kamu siapin dulu, udah siap, oke, terus udah tahu deh kamu ngincer yang kayak gimana, oke, besok langsung jalan. Luangkan waktu sehari itu kamu harus ukur, kamu harus punya time management yang bagus ya. Jangan ibaratnya tuh waktu untuk tadi ya, kan harus ada tiap hari harus ada melamar kerja dan branding gitu kan. Nah, jangan menggunakan waktu sisa, tapi waktu yang diluangkan. Contoh beda, tahu ya bedanya. Kalau meluangkan waktu, kamu tuh kayak, oh besok 2 jam aku pakai untuk melamar kerja, 2 jam aku pakai untuk aktif sosmed gitu. Itu meluangkan. Walaupun tapi kalau waktu ini saya, besok aku sibuk ini. Ya paling nanti malam lah aku sebelum tidur aku lamar-lamar kerja dan aktif di sosmed gitu. Itu pakai waktu sisa gitu. Walaupun akhirnya waktu sisanya juga 4 jam, tapi perlakuan 4 jam kamu yang diluangkan sama menggunakan waktu yang ada gitu, itu pasti beda perlakuannya. Mulai dari mood-nya lah, kepadatan aktivitasnya lah, tenaga, pikiran, dan lain-lainnya lah gitu. Itu harus kayak begitu. Karena kalau tadi kamu cuma kayak seminggu sekali dan maaf nih, nunggu udah ada temen yang infoin kan aneh gitu. Padahal tuh ibarat tuh itu tuh sekarang sumber loker banyak, bisa kamu akses sendiri, caranya mudah. Tapi itu pun kamu masih ibaratnya kamu udah disuapin, udah ada itu mudah, tapi masih minta dibukain mulutku dong gitu, kunyain dong gitu. Jadi kayak udah mudah dipermudah lagi gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi mulai besok-besok nggak boleh gitu lagi. Oke, paham ya maksudnya ya gitu. Jadi biar performanya bagus dan aku yakin. Apalagi tadi kamu bilang magangmu banyak. Sekarang banyak teman-teman fresh graduate yang sedang berjuang mendapatkan magang gitu. Mau magang yang kampus Merdeka atau magang yang di luar itu gitu kan. Nah, kamu sudah punya nih gitu. Artinya pasti memang banyak orang yang ada di depan kamu, tapi yang di belakang kamu juga masih banyak. Artinya kesempatan itu masih ada gitu. Gitu. Karena jadi kamu harus yakinnya tuh gini. Aku nggak tahu kamu ya harus yakini gitu ya. Aku nggak tahu loker yang cocok buat aku itu keluar di hari apa, ya kan? Tapi satu hal yang aku tahu adalah setiap hari pasti ada info loker baru. Ya, buktinya di grup aku setiap hari ada ya yang baru gitu. Nah, dua hal ini kamu gabungkan. Aku nggak tahu kapan loker yang cocok buat aku akan rilis, akan keluar. Tapi yang aku tahu adalah setiap hari ada loker baru. Artinya aku tinggal tiap hari aja mantau loker, paham nggak? Gitu. Artinya aku ya tinggal tiap hari aja ngelamar kerja. Itu aja. Gitu. Harus semacam itu. Nggak ada yang nanti ini misalkan mau lebaran nih. Lebaran. Ya udah berlebaran. Terus malam kamu, nggak mungkin kan ya HR mungkin lagi pada mudik kali ya nggak proses. Ya udahlah nggak usah. Gitu. Aku yakin 100% itu bahkan di hari lebaran itu Lika buka LinkedIn pasti ada HR yang posting loker gitu. Atau weekend aja, iseng aja hari Sabtu malam atau Minggu malam buka LinkedIn pasti ada recruiter yang buka loker. Ya nggak usah malam deh, siang deh, Minggu siang, Sabtu siang pasti ada recruiter yang buka, posting loker gitu. Kenapa kok mereka posting loker padahal itu waktunya mereka istirahat, itu day off-nya mereka ya karena butuh gitu. Jadi nggak ada, jangan sampai kamu, aku nggak tahu nanti dari sumber yang kayak gimana gitu ya. Ada informasi-informasi yang beredar yang menurutku tuh kurang lengkap dan kita salah mentafsir sehingga kita akhirnya menunda ngelamar gara-gara ini hari libur, ini weekend, ini luar jam kerja gitu. No, udah kirim-kirim aja gitu. Oh juga ngirimnya kan nggak cuma lewat email. Kalau lewat email boleh, aku fokusin kalau ngirim via email tuh cukup di hari kerja dan jam kerja boleh. Tapi kalau di luar via email gitu 24 jam tuh boleh gitu. Pagi, siang, sore, malam serius gitu. Ini aku ngomong begini ada dasarnya gitu. Aku pernah aku jebolan salah satu MT itu aku ngelamarnya tengah malam gitu. Gitu. Buktinya tetap diproses gitu. Terus aku pernah ada loker yang tanda tangan kontraknya itu di hari Sabtu. Hari libur kan. Tanda tangan kontrak aku ke kantornya hari Sabtu. Ya itu jadi kayak nggak kayak begitu yang terjadi itu di lapangan. Sehingga jangan membatasi. Begitu ada waktu kosong di
fokusin. Oh ini aku mau buat ngelamar. Oh ini aku buat branding kayak gitu. Ya, sampai di sini cukup jelaskah gitu? Aku sengaja satu pertanyaan kamu langsung aku panjangin kayak gini. Alhamdulillah pas sudah jelas. Oke.